Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Pendragon dulu, biar gak bosen ceritanya Kang Hyunmo terus. Untuk Kang Kuli belum tahu kapan baliknya, tapi pasti bakal dateng ya kan. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir di mana Eren mendapatkan ujian untuk bisa meyakinkan Vincent agar mau bergabung dengan dirinya. Ujian Vincent itu berupa sebuah pertanyaan atas masalah-masalah yang ada di wilayah Pendragon, dan Eren pun dapat menjawab pertanyaan Vincent itu yang sekaligus membuat Vincent berada di pihaknya. Dengan adanya Vincent, mereka pun lalu memulai rencana untuk menyusun daerah Pendragon, di mana mereka akan membuat sebuah kota bebas. Dan terlihatlah banyak para imigran dan para pedagang yang berdatangan menuju kota York, seperti yang diperkirakan oleh Vincent. Dan di sana, Luna lah yang diberi tugas untuk mendata para pedagang yang ingin berdagang di sana. Dan setelah itu, Luna pun memberikan hasil laporannya kepada Eren dan Vincent. Semuanya berjalan seperti yang mereka rencanakan. Vincent juga memuji Luna yang melakukan tugasnya dengan baik. Luna bisa melihat visi misi dan niat para pedagang itu. Vincent menambahkan bahwa Luna sangat berbakat dalam hal ini. Luna yang mendengar itu pun sontak menjadi senang. Vincent bersyukur dengan kehadiran Luna, karena dia dan Eren sudah kewalahan untuk mengurusi para pedagang itu. Luna pun berterima kasih atas pujian Vincent itu kepadanya. Lalu setelah itu pun Luna pergi meninggalkan mereka. Dan di saat itu, Vincent menggoda Eren. Ia berkata kalau Luna adalah wanita yang cantik dan pintar. Dan Eren pun membenarkan perkataan Vincent itu. Scene lalu berpindah di mana orang-orang sedang bergotong royong untuk membangun kota York. Di sana juga terdapat Eren dan para rekannya yang akan membantu. Orc Kratul pun memanggil Eren karena dia akan melemparkan kayunya. "Oi, tangkap bang!" Dan wah, lemparan kayu dari Orc Kratul itu berhasil ditangkap oleh Eren. Ya walaupun kaget dikit. "Kontol! Goblok lu, kalau lempar kayu pelan-pelan anjir," ucap Eren yang ngamuk-ngamuk. Sorry bang, soalnya kalau buat orc itu cuma lemparan slow-slow aja," ucap Orc Kratul. Sepuh nih satu. Dan juga terlihat Elkin yang sedang membantu dari udara dengan menunggangi Griffin. Lalu terlihatlah Vincent dan Luna yang sedang duduk bersama sambil mengawasi proses pembangunan. Luna lalu bertanya mengapa Eren harus ikut bekerja bersama para tukang itu. Vincent menjawab bahwa itu adalah bagian dari rencananya, di mana ia menyarankan Eren untuk membangun citranya dengan bekerja bersama para pekerja. Dengan begitu, Eren akan mendapatkan hati dari setiap orang. Tapi yang membuat Vincent heran, Eren seperti terlihat sangat terbiasa dan menikmati kegiatannya itu. Ya gimana ya, soalnya dulu pas jadi Raven, Eren udah sering bantuin para warga buat bajak sawah dan lain-lain. Bukan dia doang, semua keluarga Valte juga sangat membaur dengan para warga di Sisuk. Lalu, datanglah Lindsay yang mendatangi mereka sambil membawa makanan. Ia menyuruh mereka semua untuk beristirahat dan makan siang. Mereka semua pun lalu makan siang bersama sembari beristirahat. Eren yang mencoba makanan dari Lindsay pun terkejut karena rasanya begitu nikmat. Lindsay pun lalu membalas, itu adalah hal yang biasa karena sebelum menjadi istrinya Eren, dia akan membantu. Jadi bisa masak lah, gak kayak woman-woman sekarang pada GoFood. Eren yang mendengar itu pun langsung teringat akan ibunya dulu saat menjadi Raven Valte. Lindsay pun menjadi bingung dengan tingkah Eren yang tiba-tiba tersenyum kepadanya. Sementara itu, Vincent dan Luna pun hanya melihat adegan India itu. Kirain bakal nyanyi sama joget, ucap Vincent. Sementara Luna hanya terdiam saja. Vincent juga melihat reaksi Luna yang aneh itu. Apakah akan ada cinta segitiga sama kaki? Gak tahu ya. Lanjut. Scene pun lalu berpindah di mana Sol yang udah nggak kelihatan beberapa chapter pun akhirnya muncul. Sol agak terkejut melihat perubahan yang terjadi kepada kota York. Sol lalu bergumam, "Bagaimana menurutmu, Alex Pendragon?" Dan scene pun lalu berpindah ke pria yang memiliki kuda ini. Dengan percaya diri dia berkata, di sini ia akan menjadi kesatria yang terhormat, cakep, rajin menabung, soleh, dan pastinya kaya. Namanya adalah Leon John Bolt. Scene lalu berpindah di mana keluarga Eren sedang membagikan makanan kepada para imigran yang datang ke kota York. Di sana, Eren memberitahu kepada para imigran kalau keluarga Pendragon akan membuka lowongan pekerjaan. Bukannya mikirin loker, banyak dari para imigran itu malah terpesona dengan kecantikan dan keimutan dari Eren. "Cakep banget bini gua." "Halu lu kodok, itu bini gua."
Ucap dua imigran ini yang terpesona. Ternyata, lagi dan lagi, ini adalah rencana dari Vincent, di mana ia sangat yakin kalau Irene akan sangat cocok dengan tugas ini, dan rencananya itu pun terbukti sekarang. Irene pun lalu ikut membantu untuk membagi-bagikan makanan kepada imigran. Dan ternyata, Leon juga berada di situ, tapi dia terlihat sangat lesu. Irene pun menenangkan Leon karena mereka akan memberikannya pekerjaan. Namun Leon berkata kalau bukan itu yang membuat dia galau. Caranya memperhatikan Leon pun menjadi sedikit curiga, karena Leon memiliki pedang yang cukup bagus dan dia terlihat cukup rapi. Eren jadi bingung, sebenarnya Leon ini imigran apa bukan? Namun tiba-tiba terdapat sebuah monster yang keluar dari dalam hutan. Sontak, Leon dan Irene pun menjadi terkejut dengan kemunculan monster itu. Monster itu pun mencoba menyerang Irene yang berada di dekatnya. Sontak si Leon pun mencoba untuk melindungi Irene dan menghentikan monster itu. Namun, bruak, dengan ayunan tangan dari monster itu, pedang dari Leon pun terlepas dari tangannya, dan ia juga ikut terpental cukup jauh. Monster itu pun lalu kembali akan menyerang Irene yang tak terlindungi. Namun, dengan gerakan yang sangat cepat, Vincent pun langsung menebas kepala monster itu dengan pedang milik Leon. Berkat itu, Irene akhirnya bisa bernafas lega karena monster itu telah mokat. Vincent pun menyarankan mereka untuk segera meninggalkan tempat ini, karena di sini cukup berbahaya. Eren pun berterima kasih kepada Vincent yang telah menyelamatkan dirinya. Sementara si Leon tersungkur kena mental karena dia gagal melindungi Irene. Irene yang menyadari itu pun lalu menghampiri Leon yang masih kena mental. Leon pun memaki dirinya sendiri yang gagal melindungi Irene. Goblok, masa lawan monster kurang gizi kayak gitu aja nggak bisa cok. Malah nge-whiff gak jelas asu, ucap Leon yang kecewa dengan dirinya sendiri. Namun Irene lalu berkata kepada Leon bahwa itu tidaklah benar. Menurutnya, Leon adalah orang yang pemberani, dan Vincent juga menimpali. Berkat usaha Leon tadi, Vincent bisa menolong Irene tepat waktu. Namun bukannya senang, si Leon malah tambah mewek. Wah, enggak. Tetap aja aku cacat. Aku datang ke sini jadi pengen kesatria, ucap Leon yang mewek. Sontak, Vincent dan Irene pun hanya bisa bengang-bengong melihat itu. Dan scene pun lalu berpindah ke istana Pendragon, di mana Vincent dan Irene membawa Leon untuk bertemu dengan Eren. Eren yang sudah mendengar cerita dari Vincent dan Irene pun berterima kasih kepada Leon yang telah menyelamatkan Irene. Ia juga sudah mengetahui kalau Leon datang kemari untuk mendaftar menjadi kesatria Pendragon. Tapi Leon gagal dalam ujian. Leon pun membenarkan perkataan Eren itu. Ia berkata, walaupun ia gagal menjadi kesatria Pendragon, dia tetap merasa senang bisa bertemu dengan Eren, karena ia sangat mengagumi Eren. Eren yang mendengar itu pun lalu bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Dan Leon membenarkannya. Ia berkata kalau mereka bertemu di acara perjamuan Gubernur Segunda. Leon berada di sana saat terjadinya pertarungan Eren melawan orc bajak laut dan Toleo. Leon menjadi kagum dengan Eren saat itu, di mana kebanyakan orang memilih untuk melarikan diri, namun tidak bagi Eren dan rekan-rekannya. Ia justru melawan para orc bajak laut itu, bahkan Eren dapat mengalahkan pemimpin mereka. Dari sanalah Leon mengagumi Eren dan bercita-cita untuk menjadi sepertinya. Eren lalu bertanya lagi, karena Leon berada di perjamuan itu, apakah Leon adalah seorang bangsawan? Dan Leon pun membenarkannya. Ia lalu memperkenalkan dirinya sebagai anak kedua dari Count John Bolt. Eren pun merasa bingung karena ia belum pernah mendengar keluarga bangsawan bernama John Bolt. Leon lalu menjelaskan bahwa The John Bolt House adalah sebuah county kehormatan. Namun di mata kekaisaran mereka hanyalah sebuah badut semata. Eren yang mendengar kalau keluarga John Bolt adalah county kehormatan pun terkejut. Dia bertanya apakah Leon memiliki bakat tingkat nasional. Sambil malu-malu, Leon pun membenarkannya. Ini sudah diturunkan secara turun-temurun oleh keluarganya, dan mereka sangat bangga akan bakatnya ini. Namun para bangsawan di kekaisaran malah menganggap bakat keluarganya ini sebagai bahan candaan dan tertawaan. Mereka bahkan melontarkan hinaan kepada mereka. Karena itulah Leon ingin menjadi kesatria dengan usahanya sendiri demi untuk mengembalikan kehormatan keluarganya. Eren yang mendengar itu pun merasa kalau keluarga Leon adalah salah satu korban diskriminasi oleh kekaisaran. Eren lalu berkata kepada Leon kalau ia ingin mengetahui bakatnya. Dia meminta Leon untuk menunjukkan bakatnya sekarang. Dan tanpa ragu-ragu, Leon pun lalu melepaskan jubah yang ia pakai. Ia akan menunjukkan bakatnya di hadapan Eren. Dan Leon pun mulai menunjukkan bakatnya.
Gimana ya? Ya nggak salah sih bangsawan yang lain, bilang Begono. Vincent, Irene, dan Eren pun terkejut melihat bakat yang ditunjukkan oleh Leon. Lebih ke speechless sih kayaknya. Eren lalu berkata, mungkin memang benar kalau Leon tidak akan bisa menjadi seorang kesatria. Namun Eren menambahkan kalau ia tahu orang yang tepat bagi Leon untuk mengembangkan bakatnya ini. Sontak Leon yang mendengar itu pun menjadi terkejut. Orang yang dimaksud Eren adalah gurunya di masa lalu, orang yang mengajarinya seni bela diri, dan orang yang selalu berada di sampingnya saat perang. Black Leopard raksasa, Argos. Eren yakin gurunya itu pasti bisa membimbing Leon. Eren lalu berkata kalau Leon memiliki fleksibilitas yang sangat bagus, kecepatan dan keseimbangannya juga sangat bagus. Eren menambahkan kalau Leon sangat cocok menjadi seorang petarung. Leon yang mendengar itu pun menjadi sangat senang dengan perkataan Eren itu. Menurutnya, seorang petarung sangatlah keren. Scene lalu berpindah ke malam harinya, di mana Eren sedang berbicara dengan Vincent. Vincent bertanya, apakah Eren akan benar-benar mengajak Leon bersamanya pergi ke ibu kota kekaisaran? Dan Eren membenarkannya. Ia mungkin bisa menemukan orang yang cocok untuk membimbing Leon. Vincent kembali mempertanyakan keputusan Eren ini. Karena perjalanan mereka kali ini sangatlah penting. Karena perjalanan ini berhubungan dengan hadiah atas penangkapan Ruff Talon, penghukuman Ruff Talon, dan persetujuan koin Pendragon. Dan juga pengawalan kepada Ruff Talon pasti akan berbahaya. Eren lalu berkata, karena itulah mereka harus segera menyelesaikan hal ini. Karena dari yang ia dengar dari Orc Karta, monster yang menyerang Irene kemarin merupakan monster yang sama yang ia lawan dulu di Mausoleum. Sepertinya para monster itu telah bangkit kembali, yang artinya Lich yang telah ia kalahkan masih hidup dan berkeliaran di sekitar sana. Vincent pun menjadi terkejut, padahal Eren telah membuat kontrak dengan White Dragon, tetapi Lich itu masih bisa bertahan. Eren berkata, kemungkinan terdapat seseorang yang mengendalikan Lich itu dari belakang. Vincent pun menjadi tambah terkejut karena ia tidak menyangka kalau akan ada makhluk yang lebih kuat dari seekor naga. Dan scene pun lalu berpindah ke Eren yang sedang beristirahat di kamarnya. Tiba-tiba Eren pun terbangun karena di luar kamarnya ternyata terdapat Soul yang menghampirinya. Eren lalu bertanya, kenapa Soul baru muncul setelah menghilang cukup lama? Soul lalu berkata kalau ia habis memulihkan kekuatan sihirnya di sarang. Karena tinggal di sini dengan merubah wujudnya menjadi manusia, itu banyak menghabiskan energi sihir. Eren pun terkejut. Ia bertanya, kenapa Soul tidak memberitahunya saja? Dengan begitu, dia tidak akan menyuruh Soul untuk berubah bentuk menjadi manusia. Namun Soul lalu membalas bahwa ia melakukan hal ini karena ingin selalu berada di dekat Eren. Soul bertanya, apakah Eren tidak suka hal ini? Sontak Eren pun membantahnya. Eren lalu mengingat di mana Soul selalu berada di sisinya. Bahkan saat ia lagi galau-galau banget pas disisuk. Eren pun berterima kasih kepada Soul karena ia selalu berada di sisinya. Namun Soul berkata kalau hal itu wajar karena mereka telah membuat kontrak jiwa. Dan Soul menambahkan kalau ini juga adalah kesalahannya, di mana Eren atau Raven harus mati dan menjadi Eren yang sekarang. Eren lalu bertanya, apakah Soul tahu apa yang akan terjadi? Namun Soul menjawab kalau ia tidak mengerti. Sihir pengembalian waktu bukanlah sihir yang bisa ia lakukan sekarang. Dan kalaupun bisa, maka energi yang dibutuhkan sangatlah banyak. Bahkan dia harus mengorbankan hidupnya sendiri. Eren pun membenarkannya, karena dulu White Dragon sepertinya tidak serius saat bertarung. Dan ia seperti sengaja mengorbankan hidupnya. Seolah-olah Eren di kehidupan yang dulu ingin kembali ke masa lalu dan terlahir kembali. Soul yang mendengar itu pun berkata, karena inilah dia telah memutuskan untuk pergi ke tempat mereka mati dulu, Lobten Prairie. Dan Soul pun lalu pergi meninggalkan Eren dengan wujud dragonnya. Namun, scene pun lalu berpindah ke esokan harinya, di mana Eren telah bersiap menuju ibu kota kekaisaran. Di sana, Irene, Lindsay, dan Leon ikut bersama Eren. Kalau Soul gak tahu ya ikut apa enggak. Dan sementara, Luna hanya bisa melihat kepergian Eren itu. Dan scene lalu berpindah ke kota teritorial Alice, kota kosmos, di sebuah tempat battle festival, kayak Colosseum gitulah. Di sana, terlihatlah seorang kesatria yang sudah dalam keadaan babak belur. Orang-orang yang menonton pertandingan itu pun sampai heran. Mereka tidak menyangka kalau putra ketiga dari Khon Lofrey akan kalah dengan kondisi begitu mengenaskan. Kesatria itu adalah anaknya Khon Lofrey. Ia dikenal dengan julukan The Divine Eye, Lord Eder. Namun sekarang dia dalam keadaan babak belur akibat kalah melawan gurunya Eren atau Raven, si Argos.
Orang-orang di sana bertanya, siapakah si Argos ini? Dia dapat mengalahkan Lord Eder dengan gampangnya. Namun Shin lalu berpindah ke rombongan Eren. Mereka ternyata juga ke kota ini. Di sana mereka sangat takjub melihat keindahan dari kota ini yang luar biasa. Kayak mirip Italia gitulah. Eren bergumam, melihat keadaan di kota ini, dia yakin kalau tak lama tempat ini dapat setara dengan kekaisaran. Kayaknya mereka mampir dulu deh. Eren pun lalu berkata kalau kota ini terlihat sangat ramai, dan Leon membenarkannya. Karena di kota ini selalu diadakan festival setiap tahun, makanya ramai akan turis. Leon mengetahuinya karena ia sering datang kemari untuk mengembangkan bakatnya. Mendengar itu, Airin dan Lensei pun meminta Leon agar mau menunjukkan kemampuannya itu kepada mereka. Leon yang mendengar itu pun lalu akan memulai aksi badutnya. Dan aksi Leon itu pun menuai perhatian dari orang-orang di sekitarnya hingga ia menjadi pusat perhatian. Dan untuk menutup pertunjukannya, Leon pun melakukan freestyle sambil menendang sebuah apel. Namun yang ia tidak sangka, apel itu malah mengenai seorang kesatria yang sangar berbadan kekar. Sepertinya kesatrianya bakal ngamuk. Melihat itu, Leon pun sontak panik dan dia langsung mengambil langkah 1000 sujud. Mohon ampun sepuh, pemula ini tidak sengaja, ucap Leon. Namun Eren langsung duduk di atas tubuh Leon. Eren lalu memarahi Leon yang membuat makanan sebagai mainan. Sambil mewek dikit, Leon pun meminta maaf kepada Eren. Tolong aku! Untuk kesatria kekar dan berotot itu sepertinya tidak mempermasalahkan hal ini, dan dia pun lalu meninggalkan Leon yang sudah lemah lesu. Lindsay lalu bertanya, mengapa di sini terlihat banyak orang-orang kuat? Eren menjawab, karena hari ini terdapat festival battle tahunan, makanya ramai. Leon juga membenarkan perkataan Eren itu. Dia lupa kalau ada battle festival. Untungnya sepuh tadi baik ya kan? Leon lalu ngeh sesuatu. Dia bertanya kepada Eren, apakah Eren akan berpartisipasi dalam battle festival ini? Dan Eren pun membenarkannya. Tapi yang menjadi masalah, apakah saat ia bertemu dengan Argos nanti, Argos mau mendengarkannya atau tidak? Tapi Shin lalu berpindah ke kediaman Count Lofre. Dia menjadi sangat murka saat mengetahui anak ketiganya yang dikenal dengan julukan The Divine Eye bisa dikalahkan oleh bapak-bapak tua dengan tangan kosong saja. Dia tidak bisa menerima akan hal ini. Karena keluarga Lofre dikenal sebagai keluarga yang selalu menciptakan generasi berbakat. Dan terlebih lagi, si Eder sudah diberi latihan sejak dini. Sekarang malah babak belur lawan bapak-bapak. Mau taruh di mana mukanya ya kan? Sekarang keluarganya sedang dipermalukan karena kalah lawan bapak-bapak yang duel pakai tangan kosong lagi. Dia pun menjadi sangat kesal akan situasinya. Namun datanglah seseorang yang menenangkan Count Lofre. Dia berkata karena masih ada dirinya. Dia adalah kakaknya Eder. Kayaknya kakak pertama ya, tapi nggak tahu juga. Namanya adalah Morgan. Dia lalu melempar gelas anggur di tangannya dan slash. Dia pun lalu membelah gelas itu dengan pedang miliknya. Dan gelas itu pun potek jadi dua dengan sangat rapi. Sontak Eder yang melihat itu pun menjadi terkejut. Dengan mengeluarkan aura bertarung, dia berkata, kalau dia, Morgan Lofre, akan menjadi kesatria terkuat di dunia.